on. I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ibrahim Nur, selaku mediator pada mediasi kali ini. Halo, saya Marisa Lutfia Mutiah, berperan sebagai mantan istri pada mediasi kali ini. Halo, perkenalkan, nama saya M. Rizky selaku tergugat dan sekaligus mantan suami dari penggugat. Halo, perkenalkan nama saya Syuhadatul Mutmainah, saya sebagai pengacara dari pihak istri. Halo, perkenalkan nama saya Nisbi Anu sebagai pengacara dari pihak mantan suami. Hai, saya Mehlan Faiza selaku saksi dan juga adik perempuan dari pihak penggugat. Permisi, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Lanjut. Untuk pihak Penggugat. yang tergugat berarti belum sampai sini. Kita tunggu saja. Ini dia. Waalaikumsalam. Pak, yang tergugat ini tergugat. Silakan Pak, silakan dulu. Ibu silakan dulu. Permisi. Gini. Saya terlambat, Pak. Oh ya, tidak apa-apa, silakan duduk Ibu. Iya, duduk. Baik, karena para pihak sudah hadir di ruangan, saya kira mediasi kita pada siang hari ini bisa kita mulai. Adapun saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu, saya adalah mediator yang ditunjuk oleh Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ibrahim Nur yang akan memediasi sengketa pada siang hari ini. Selanjutnya saya mungkin akan meminta perkenalan terlebih dahulu pada para pihak agar lebih enak kita mengenal pada mediasi kali ini. Dari mulai pihak penggugat, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya Marisa Lutfia Mutiah. Saya di sini selaku penggugat dan mantan istri dari pihak penggugat, dan saya membawa kuasa pengacara saya dan adik saya. Baik, perkenalkan nama saya Syuhadatul Mutmainah, saya sebagai pengacara dari pihak. Iya. Baik Pak, perkenalkan saya Mehlan, saya selaku adik dan juga saksi dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kepada pihak tergugat untuk menanggapi ini. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Perkenalkan, nama saya M. Rizky sebagai tergugat sekaligus mantan suami dari pihak penggugat, dan saya juga membawa pengacara saya. Baik, mediator, perkenalkan nama saya Nisbi Anu, pengacara dari Bapak Rizky. Baik, terima kasih kepada pihak telah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi mediasi. Mungkin sebelumnya para pihak sudah mengetahui mediasi itu apa, tapi di sini saya akan mengulang kembali apa itu mediasi. Sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya mediasi adalah prosesi diskusi antara pihak tergugat maupun penggugat yang ditengahi oleh seorang mediator selaku pihak yang netral. Nah, saya kira itu jadinya yang berperan di sini sebagai mediator yang akan bersikap netral, akan menengahi terkait sengketa dan permasalahan yang pihak penggugat dan tergugat akan sampaikan. Selanjutnya saya di sini akan membacakan aturan-aturan yang perlu kita taati, yang perlu kita sama-sama renungi, sama-sama kita lakukan. Di antaranya yaitu pertama, pihak akan diberikan waktu untuk berbicara, dan selagi salah satu pihak berbicara, pihak lain tidak boleh berbicara atau memotong pembicaraan pihak lain yang sedang berbicara tersebut. Yang kedua yaitu pihak harus menggunakan kata yang baik dan sopan, jadi tidak ada kata-kata kasar dan sebagainya, atau apalagi sampai marah meninggikan suara. Boleh meninggikan suara tapi tidak untuk marah. Selanjutnya yang ketiga, adapun hasil kesepakatan dari mediasi yang akan kita lakukan ini, saya harap pada pihak tidak ada rasa lagi canggung, tidak ada rasa lagi ingin merubah apa dan sebagainya. Jadinya adapun hasil kesepakatannya itu memang benar-benar hasil kesepakatan bersama. Kita ngambil kesepakatannya dari kedua belah pihak, tidak ada lagi alasan-alasan yang lain. Saya rasa itu. Bagaimana para pihak? Apakah setuju? Setuju. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, para pihak. Di sini saya ingin para pihak untuk menyampaikan argumentasinya terkait hal yang digugat.
Dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu ya, menyampaikan argumentasinya. Silakan pihak penggugat. Baik Pak, terima kasih. Jadi di sini saya dan mantan suami saya itu sudah bercerai dengan alasan kami tuh sudah tidak merasa cocok lagi. Dan juga di sini saya ingin mengklaim beberapa harta kami bersama dan terkait juga hak asuh anak. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ica, apakah alasan dari Ibu ini ingin bercerai dan kemudian harta yang ingin diklaim oleh Ibu sendiri itu apa saja dari harta bersama itu? Oke, jadi Pak jadi kami tuh kan bercerai karena sering berantem, terus sudah merasa tidak cocok lagi, gitu. Jadi kami memutuskan untuk bercerai. Tapi di sini pembagian harta itu belum terselesaikan gitu. Jadi di harta bersama yang kami miliki itu, yang pertama ada 1 unit rumah, 2 unit mobil, terus ada juga tabungan bersama kami yang sebesar 500 juta. Nah, di sini saya tuh mau mengklaim 1 unit rumah, 1 unit mobil, dan juga tabungan bersama itu kita bagi 2 gitu. Jadi saya mendapatkan 50% dan mantan suami saya mendapatkan 50%. Dan juga untuk hak asuh anak itu saya menginginkan hak asuh itu jatuh kepada saya gitu, Pak. Baik ya, terima kasih kepada Ibu Ica telah menyampaikan argumentasinya tadi. Ya, untuk pihak tergugat ya, tadi sudah disampaikan argumentasinya. Memang di sini kan kalau perceraiannya mungkin sudah tidak terelakkan di kedua pihak. Cuma di sini kita akan membahas terkait dengan hak-hak yang ingin digugat oleh pihak penggugat ini. Di antaranya itu tadi sudah disebutkan ya Pak. Yang pertama itu 1 unit rumah, yang kedua itu 1 unit mobil, kemudian tabungan bersama dibagi sama-sama 50% dan kemudian ada hak asuh anak yang ingin diklaim oleh Ibu Ica sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri bagaimana? Apakah Bapak ingin menerima klaim-klaim itu atau Bapak sendiri akan menolak dan sebagainya? Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Mediator. Terkait klaim yang diajukan istri saya sangat setuju. Tapi ada 2 poin yang saya tidak setuju terhadap klaim yang diberikan oleh pihak istri saya. Yang pertama terkait rumah. Saya merasa rumah itu lebih berhak kepada saya, dikarenakan rumah itu dalam masa pembangunannya saya lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah tersebut. Saya tidak mengatakan istri saya tidak mengeluarkan biaya dalam pembangunan rumah tersebut, akan tetapi saya lebih banyak mengeluarkan biaya terhadap pembangunan rumah tersebut, Bapak. Dan untuk klaim asuh anak, saya juga ingin mengklaim asuh anak tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky ya terkait hal ini, berarti di sini Bapak Rizky menunjukkan ketidaksetujuannya ya Ibu ya terkait klaim yang Ibu ajukan, karena Bapak Rizky merasa bahwasanya rumah ini dibangun atas dasar biaya yang lebih banyak dikeluarkan oleh Bapak Rizky sendiri. Kemudian untuk hak asuh anak, di sini Bapak Rizky juga kekeh nih pengen juga mendapatkan hak asuh anak. Jadinya kita tahu memang tadi untuk rumah dan sebagainya itu memang kan ya ada kedua belah pihak ya tentunya yang mengeluarkan uang untuk biaya dan sebagainya ya. Tapi di sini kedua belah pihak ingin mengklaim ya rumah tersebut, sedangkan untuk hak asuh anak juga keduanya ingin terklaim ya. Nah, untuk Ibu sendiri bagaimana nih tanggapan dari argumen Bapak Rizky terkait dengan yang tadi sudah disebutkan Bapak Rizky ketidaksetujuannya itu baik dengan kepemilikan rumah ataupun hak asuh anak? Bagaimana tanggapan Rizky? Baik Pak, jadi di sini memang benar apa yang dikatakan mantan suami saya itu memang benar. Dia lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah tersebut. Akan tetapi kan kalau dia memberikan rumah itu kepada saya itu sebagai seperti bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang suami selama ini gitu. Jadi itu tuh saya berhak buat memiliki rumah tersebut gitu. Dan untuk hak asuh anak tuh anak saya tuh lebih dekat kepada saya Pak ketimbang kepada bapaknya gitu. Selama ini memang saya juga bekerja, bapaknya juga bekerja, tapi anak saya tuh lebih dekat sama saya ketimbang bapaknya karena bapaknya terlalu sibuk dengan pekerjaannya seperti itu Pak. Maaf Pak, izin menambahkan Pak Mediator. Saya di sini selaku adik dari penggugat. Saya selama ini tinggal bersama kakak saya dan juga suaminya.
Jadi saya tahu bagaimana kisah mereka di sana. Memang benar adanya bahwa biaya pembangunan rumah tersebut lebih besar dibiayai oleh suaminya. Akan tetapi kakak saya juga membantu dalam pembangunan tersebut. Dan untuk masalah anak, menurut saya anak tersebut lebih dekat dengan ibunya. Walaupun kakak saya fokus dengan pekerjaannya, tapi dia tidak pernah lupa dengan perannya sebagai seorang ibu. Sehingga mungkin menurut saya anak tersebut lebih baik ikut dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Terima kasih. Baik, setelah saya mendengarkan argumentasi dari kedua pihak serta gugatan-gugatannya masing-masing, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya pihak penggugat ingin mengklaim beberapa harta dari harta bersama, tapi yang jadi problematikanya di antara kedua ini yaitu pada masalah hak pemilikan rumah serta hak asuh anak. Nah, saya rasa untuk dua masalah ini cukup berat ya. Kedua pihak sangat ingin sekali ya untuk mengklaim dua hal tersebut. Tapi di sini saya akan memberikan satu solusi mengenai dua masalah tadi yang diperdebatkan itu. Bagaimana jika rumah ini kita berikan saja kepada pihak suami, sedangkan untuk hak asuh anak kita berikan kepada istri. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan oleh para baik penggugat ataupun tergugat sudah menyampaikan bahwasanya dalam masalah rumah memang pihak tergugat lebih banyak mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, dan untuk masalah asuh anak memang kita tadi sudah mendengarkan dan mendapatkan kesaksian dari adik penggugat bahwasanya si anak ini memang lebih condong atau lebih dekat kepada ibunya daripada bapaknya. Mungkin ya kita tahu masing-masing kedua pihak memiliki kesibukan nih, tapi di sini kita mengetahui bahwa seorang ibu atau pihak penggugat ini tidak melupakan peranannya sebagai seorang ibu. Jadi saya rasa untuk hak asuh anak akan lebih baik kita berikan kepada pihak penggugat, sedangkan untuk hak milik rumah kita akan berikan kepada pihak tergugat. Ini pun masih suatu yang saya sarankan ya Ibu Bapak, terkait dengan keputusannya mari kita rundingkan bersama-sama. Bagaimana dengan pendapat saya? Apakah ada tanggapan atau jawaban dari kedua belah pihak? Kalau dari saya sih setuju Pak. Kalau saya dengan saran Bapak yang Bapak berikan tadi itu saya setuju. Sekarang saya ingin bertanya kepada pihak tergugat, apakah setuju juga dengan saran yang saya berikan? Baik Pak, saya kurang setuju dengan saran yang Bapak berikan karena saya juga menginginkan hak asuh anak saya. Baik, kalau Bapak ingin, berarti Bapak di sini tetap ingin mengklaim ya, hak asuh anak serta rumah ya, dua-dua hal tersebut. Bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu ingin menanggapi? Kalau memang mau mengklaim hak kepemilikan rumah itu, ikuti saja saran dari Bapak mediator itu, berikan hak asuh anak itu kepada saya gitu. Kamu sudah ngambil hak asuh anak, hak kepemilikan rumah itu, terus kamu mau ambil lagi hak asuh anak itu, jadi sebenarnya mending kamu ikutin saran dari Bapak mediator tadi gitu. Bagaimana Pak? Saya mau mendiskusikan terlebih dahulu dengan pengacara saya. Baik, Apakah boleh Pak? boleh Pak. Baik, karena pihak tergugat ingin meminta waktu kepada kita semua untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya, maka kita istirahat dulu ya 30 menit ya, dan kita akan lanjutkan mediasi setelah 30 menit kembali ya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak. Bagaimana sekarang Bu? Apa Ibu punya saran untuk masalahnya sekarang? Saran saya Pak, lebih baik Bapak mengikuti saran dari Bapak mediator tadi. Soalnya nggak ada ruginya buat Bapak juga. Tapi saya juga menginginkan hak asuh anak tersebut Bu. Nah, gini ya Pak, untuk situasi sekarang ini nggak mendukung karena dari adik ipar Bapak sendiri tadi dari saksi itu sudah nggak memungkinkan bahwa Bapak bisa dapat hak asuh tadi, hak asuh dari anak Bapak sendiri. Tapi saya sangat menginginkannya Bu. Apakah tidak ada cara yang lain supaya saya bisa mendapatkan hak asuh anak juga? Jadi gini Pak ya, kalau Bapak benar-benar menginginkan hak asuh anak Bapak itu menjadi hak Bapak sendiri, sebaiknya saran dari saya, gimana kalau Bapak sama mantan istri Bapak itu
jadi apa namanya, hak asuh itu menjadi hak asuh bersama. Hak asuh bersama. Iya Pak, hak asuh bersama. Apa yang dimaksud dengan hak asuh bersama itu? Gini Pak ya, kalau Bapak sama mantan istri Bapak itu apa namanya, hak asuhnya itu bersama. Jadi seminggu ini kan, seminggu ini Bapak sama anak Bapak, terus seminggu lagi sama mantan istri Bapak. Terus kayak itu dah mempunyai waktu gitu. Berarti selang-seling dah, Bu? Ya gitu. Selang-seling dia, intinya dia mempunyai waktu sama bapaknya, sama ibunya juga gitu. Oh, kalau Dia biar begitu. sama. Oh iya. Kalau begitu saya setuju, Bu. Saya setuju dengan Yuk. pendapat ini. Yuk. Gimana nih Bu? Kayaknya mantan suami saya tuh bakal tetap kekal deh buat ngambil hak asuh anak itu. Tenang Bu, mungkin mantan suami ibu sedang memberikan saran lain. Kak, kayaknya feeling adek kalau Kak Rizky itu bakalan ajuin pengambilan hak asuh bersama deh. Kayaknya sih ya, tapi misalnya mantan suami ibu ingin mendapatkan hak asuh bersama, bagaimana pendapat ibu? Asuh bersama itu konsepnya gimana ya? Ih, kakak ini gitu aja ketawa. Jadi hak asuh bersama itu yang dimana kedua orang tua itu bertanggung jawab dalam mengasuh atau mengurus anak ini. Jadi saling membantu mengurus anaknya. Jadi gimana? Kakak terima apa enggak? Gimana ya? Menurut saya itu terima saja karena ini baik untuk anak itu supaya dapat meningkatkan peran dari ibu sama ayahnya. Begitu ya. Jadi kayaknya bisa deh kayaknya hak asuh bersama itu. Jadi solusi kita nanti. Baik, setelah kita rehat tadi selama 30 menit, kita lanjutkan kembali mediasi kita. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak ya. Sebagaimana tadi Bapak sudah meminta waktu ya untuk berdiskusi bersama kuasa hukumnya ya Pak. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak dengan kesepakatan awal tadi. Apakah Bapak setuju dan bagaimana tanggapan Bapak? Baik Pak, setelah saya berdiskusi panjang dengan pengacara saya mempunyai titik terang di mana saya setuju bahwasannya hak asuh anak diberikan kepada sang istri, mantan istri saya. Akan tetapi saya menginginkan catatan di mana hak asuh anak itu dicatat dengan hak asuh anak bersama Pak. Walaupun istri saya memiliki hak penuh atas anak itu. Baik. Ya, jadi di sini berarti Bapak kita anggap berarti Bapak menyetujui ya, menyetujui bahwasannya hak asuh anak jatuh kepada Ibu Ica ya atau pihak penggugat ya. Tapi dengan catatan bahwasanya Bapak juga memiliki hak untuk dalam arti mengasuh bersama. Tetap memang kepemilikan hak asuh ini anak-anak ini jatuh kepada Ibu Ica, akan tetapi mungkin dalam beberapa waktu misal saling mungkin Bapak dan Ibu dalam arti bisa mengunjungi atau bermain atau enggak saling mengasuh ya, saling memiliki waktu tertentu ya, terjadwal ya, maksud Bapak mungkin begitu ya. Tapi tetap dalam arti hak asuh ini milik Ibu Ica dan hak milik rumah tetap ke Bapak ya. Jadi bagaimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu setuju dengan hak asuh bersama, tapi tetap hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu? Bagaimana? Saya setuju Pak. Baik, karena kedua belah pihak setelah setuju, maka di sini saya dapat menarik suatu kesimpulan atau kita telah mencapai satu kesimpulan dalam mediasi kita ya pada kali ini ya, bahwasanya pihak penggugat mengklaim terhadap hak asuh anak sekaligus klaim dia terhadap 1 unit mobil serta tabungan ya sebesar 50% ya dari tabungan bersama ya. Sedangkan Bapak Rizky atau dari pihak tergugat dapat mengklaim hak pemilikan rumah, 1 unit mobil serta tabungan ya sebesar 50% ya atau setengah ya dari tabungan bersama ya. Jadinya saya kira itu kesimpulan yang bisa disepakati ya, bisa tarik dari mediasi kita pada hari ini. Apakah ada keberatan dari kedua pihak dengan terkait tadi yang sudah saya simpulkan itu?
keputusan tersebut? Bagaimana? Kedua pihak? Tidak ada. Tergugat setuju juga. Oke. Baik, karena kita sudah mencapai kesepakatan dari mediasi kita pada siang hari ini, saya kira agar lebih memperkuat kesimpulan kita atau enggak persetujuan kita antara masing-masing pihak ini, saya meminta kepada kedua pihak untuk menandatangani dokumen sebagai bukti bahwa ini loh bukti bahwa kedua belah pihak setuju pada mediasi pada hari ini ya. Silakan kepada pihak penggugat terlebih dahulu menandatangani. Silakan. Ya, selanjutnya kepada pihak tergugat ya. Baik, terima kasih atas kepercayaan Bapak ya telah menunjuk saya, dan alhamdulillah edisi kita pada siang hari ini berjalan lancar, dan ini sebagai bukti ya Pak ya, surat ini apabila suatu kejadian ke depan mungkin ada kendala, jadinya Bapak bisa mencari saya, dan ini juga ntar saya akan memberikan kepada masing-masing pihak ya terkait surat yang sudah Bapak tanda tangani ini ya, surat di mana persetujuan atau kesepakatannya dari mediasi kali ini. Saya kira kita akan tutup mediasi kita pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau bisa